Fioniati sebagai panitera. Selamat menyaksikan sidang. Saya M. Kausar Rehan sebagai Hakim Ketua. Nasib hidup Anda ada di tangan saya. Saya Muhammad Fadlur Rahman sebagai Hakim Anggota. Silakan mencari keadilan. Saya Muhammad Nur Iskandar Fajri sebagai Hakim Anggota 2. Tetap semangat, kemudian semangat, dan selalu semangat. Saya Asron Mirkal sebagai petugas. Selamat datang di pengadilan, selamat bersidang. Saya Fatma Nurul Fadilah sebagai juru sumpah. Cukup sumpah di sidang, jangan sumpah yang lain ya. Saya Nurul Akilah sebagai jaksa penuntut umum 1. Jangan ketemu saya, kamu gak akan puas. Saya Sri Pujiati sebagai jaksa penuntut umum 2, berikan keadilan yang berkemanusiaan, bukan keadilan yang berperasaan. Saya Muhammad Basitus Sarob sebagai terdakwa. Nek pengen urip, ojo kemlintin ngarepe wong lagi mabok. Paham? Saya Muhammad Marul Ulum sebagai penasihat hukum 1. PC saya jika Anda sedang ditahan. Saya Mas Nawanani Utami. Saya sebagai penasehat hukum. Anda ingin konsultasi hukum, bisa hubungi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin yang terhormat, peserta dan pemerhati sidang yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami dari kelompok 21 akan menyimulasikan hasil kerja keras kami. Berikut simulasi sidang kami. Basit dan teman-temannya, pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2014, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, mengendarai sepeda motor bersama temannya Nur Saiful yang berboncengan dengan Febri. Temannya yang lain, Denny berboncengan dengan Mas, Ferry berboncengan dengan Tono, serta Arvin berboncengan dengan Riko. Pada awalnya, mereka hendak menuju ke lokalisasi Kalpanas untuk berkaraoke bersama teman-temannya. Sampainya di Kalpanas, Basit dan teman-temannya langsung membuka room karaoke dan sempat minum minuman keras jenis Chong yang sebanyak kurang lebih 5 gelas dengan sedang, namun tidak sampai mabuk. Basit dan teman-temannya berada di room karaoke selama kurang lebih 2 jam. Setelah keluar dari tempat karaoke, Basit bersama teman-temannya menuju ke stadion kecil. Sesampainya di sana, ada orang tidak dikenal yang membiayai sepeda motornya ke arah Basit dan teman-temannya. Karena tidak terima, mereka mengejar orang yang tidak dikenali tersebut sampai berhenti di depan ruko di daerah Langinsari. Basit dan teman-temannya mencari orang tersebut, namun tidak ditemukan di sana. Karena emosi tidak dapat menemukan orang yang dimaksud, Dimas berteriak ke arah Arif dan orang-orang yang nongkrong di depan ruko sehingga percekcokan tidak dapat terhindar. Dari percekcokan tersebut, terjadilah perkelahian antara Nur Saiful dan Lutfia, yang selanjutnya Basit dengan spontan langsung menikam atau menusuk Lutfia dengan pisau yang mengenai punggung Lutfia sebelah kiri, hingga Lutfia terluka. Melihat hal tersebut, Arif menghampiri Basit dengan niat hendak mengenai, akan tetapi pada saat itu juga Basit dengan spontan menusuk Arif dengan sebuah pisau mengenai bagian dada Arif, sehingga mengakibatkan Arif mengalami luka fatal dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Basit ketakutan sehingga setelah sampai rumah ia langsung bersembunyi di hutan demi menghindari petugas yang mencarinya. Basit dan Nur Saiful sempat bersembunyi di kota Waringin Timur sebagai buruh kelapa sawit hingga akhirnya ditangkap dan dibawa ke Polres Semarang. Simulasi sidang yang akan kami tampilkan akan memberikan kelanjutan kasus ini serta putusan apa yang akan dijatuhkan majelis hakim pada Basit. Saya, Alfi, sebagai panitia pengganti undur diri. Selamat menyaksikan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Silakan duduk semuanya. Baik, Yang Mulia. Panitera siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum bagaimana keadaannya? Sehat dan siap, Yang Mulia. Setelah melihat kelengkapan ruang sidang, berdasarkan pasal 230 ayat 3 KUHP, ruang sidang ini lengkap dan sanggup melakukan persidangan. Panitera penggantinya benar, Saudara Arfi? Benar, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan periksa kembali kelengkapan berkasnya. Baik, Yang Mulia. Dan untuk para pengunjung sidang, untuk mentaati tertib persidangan yang telah ditempel di depan ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 63/PP/2014/PN UNR atas nama terdakwa
M. Basitus Syaraf bin Sudiono pada hari ini, Senin 28 April 2014, bertempat di ruang sidang utama, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa ditahan? Iya, Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 154 KUHP, hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Petugas, hadirkan terdakwa ke muka persidangan. Baik. Silahkan duduk. Terima kasih petugas. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara siapa? Saya Muhammad Basitus Syaraf bin Sudiono, Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir? Kabupaten Semarang, 21 Maret 1993. Jenis kelamin? Laki-laki. Kebangsaan? Indonesia, Yang Mulia. Alamat saudara di mana? Saya dari Dusun Genurit, RT 10, RW 1, Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Agama saudara? Islam, Yang Mulia. Pekerjaan? Buruh. Saudara terdakwa ditahan sejak tanggal berapa? Saya ditahan sejak tanggal 4 Maret 2014, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara maju ke persidangan ini sendiri atau didampingi oleh penasihat hukum? Saya didampingi oleh penasihat hukum saya, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum saudara terdakwa sudah hadir dalam sidang hari ini? Sudah, Yang Mulia. Baik, pada penasihat hukum saudara terdakwa, silakan memasuki ruang sidang dan duduk di kursi yang sudah disediakan. Silakan duduk. Ya, Yang Mulia. Sebelumnya, ini benar penasihat hukum saudara? Benar, Yang Mulia. Baik, penasihat hukum, silakan maju ke depan, tunjukkan kartu identitas advokat, PA Sumpah, dan surat kuasa khusus. Penuntut umum, silakan maju ke depan. Baik, Yang Mulia. Berikut ini surat kuasa, kartu identitas advokat, WA sumpahnya, Yang Mulia. Sah, Yang Mulia. Oke, silakan duduk. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia. Baik, identitas penasihat hukum yang tertera di kartu advokat telah sesuai dengan yang tertera dalam surat kuasa khusus. Berdasarkan Semua Nomor 6 Tahun 1954, surat kuasa khusus penasihat hukum telah memenuhi unsur-unsur putusannya. Baik, saudara terdakwa, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, majelis hakim mengingatkan kepada saudara untuk memperhatikan segala sesuatu yang saudara lihat, yang saudara dengar, bila perlu saudara membuat catatan, karena ini menyangkut masa depan saudara. Bisa dimengerti? Iya, Yang Mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dibacakan? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Penasihat hukum bagaimana? Sudah, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk Keadilan. Surat dakwaan nomorisasi perkara 63-2014-NUNR. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap M. Basitus Syaraf. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 2. Penahanan. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 3. Dakwaan primer. Bahwa terdakwa M. Basitus Syaraf pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2014, sekitar jam 2.30 waktu Indonesia Barat, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, di tempat depan Ruko Jalan Jenderal Sudirman, Tangansari Barat, Kabupaten Semarang, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, telah melakukan tindak pidana, yakni sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Dakwaan subsidiar bahwa terdakwa M. Basitus Syaraf pada waktu dan tempat di mana terurai dalam dakwaan primer di atas telah melakukan penganiayaan mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.
dianggap telah dibacakan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim. Baik, terima kasih penuntut umum. Saudara terdakwa, apakah saudara telah memahami isi dakwaan yang didakwakan kepada saudara? Saya sudah paham, Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 156 KUHP, saudara terdakwa berhak mengajukan nota keberatan. Bagaimana? Semua sudah saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik, penasihat hukum bagaimana? Karena sebelumnya kami telah menerima salinan surat dakwaan, maka dalam hal ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan nota keberatan. Surat dakwaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum sama sekali tidak keberatan dengan dakwaan yang diajukan penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Dakwaan tersebut sudah benar. Baik, setelah mendengar dakwaan dari penuntut umum, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum maupun penasihat hukum. Dengan demikian, sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dibuka lagi pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa di sidang berikutnya. Baik, Yang Mulia. Dengan ini, sidang ditutup.